PNS. Bukan di PNS-nya tapi di DPR. aparatnya. Kalau DPR mah butuhnya tit, ya kan? Iya, iya. Ya. Gimana nih? Jadi Surakarta mau dijadiin daerah istimewa. Gimana nih maksudnya nih, Pak? Oh, Itu gimana? kalau Surakarta bukannya mau dijadikan daerah istimewa ya, karena Oh, hal itu sebenarnya sudah terjadi. Makan dulu ya, ya katanya nggak suruh apa-apa. makan kapan Ya nggak emang. apa-apa kan sambil ngunyah. Masa gue ngeliatin lu makan, dia sambil gue tanya-tanya dulu. Lu ngambil makan juga. Gue gak boleh yang makan gorengan lagi. Oh, kenapa? Biasa. Oh, udah dijelasin di video sebelumnya ya. Iya benar. Lu nonton. Iya, 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 iya. Aduh jadi malu. Gara-gara Eka sebenarnya. Ya, itu Pak. Buat tiap hari lihat muka dia kesal terus bawaannya. Oke deh. Apa tadi udah sampai di apa Perpecahan. pecah buat tujuannya dilemahin ya Iya, sama VOC. iya. Oke. Panjang gila itu. Panjang. Udah bisa langsung loncat gak ke ini nih? Apa namanya? Ke apa tadi? Mungkin ada satu step lagi ya. Apa? Oke, 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 boleh, boleh, boleh. Jadi VOC itu kan bubar tahun 1799. 1799. Ya, yang kalau dulu kita pelajari di sejarah itu VOC merugi karena adanya korupsi besar-besaran. Oh. Wilayah VOC itu udah hampir seluruh Indonesia sekarang ini, ya kan? Kemudian tiba-tiba tahun 1799 merugi. Gara-gara korupsi. Gara-gara korupsi. Bukannya katanya VOC ini belajar korupsinya dari negara Konoha. Nah, itu nanti kita bahas di kesempatan lain. Oh iya, benar, 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 benar. Ya, oke, oke. Aman bro. Santai. Minum ya? Santai. Iya, iya, minum, minum Pak. Nggak ada logonya kan? Belum. Nggak ada. Belum dikasih AdSense soalnya. Ya, moga-moga cepat dikasih lancar. Iya, iya. Nanti kalau dikasih AdSense, gue taruh di sini semua. Buat nutupin muka Eka. Nggak sekalian waktu entrance videonya logo langsung ya. Oh iya, pasti iya. Itu mah. Tenang aja. Minum ya? Minum. Tadi udah minum, minum lagi. Tadi kan putih dulu. Iya. Baru yang hitam. Lanjut. 1799 itu VOC menyatakan diri bangkrut. 1799. Ya, dan wilayahnya dikembalikan ke kerajaan Belanda. Ya, sehingga Belanda membentuk pemerintahan sipil di wilayah VOC ini menjadi Hindia Belanda. Ya, jadi semua kerajaan yang tadinya bekerja sama dengan VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda melalui Hindia Belanda. Ya, Oost-Indies. Hindia Belanda. Ya, Hindia Timur. Ya. Gue baru tahu sih, Pak. Dulu sebenarnya sudah tahu, tapi mungkin bro tidur waktu enggak, gue belajar. Iya, itu sih. Maksud gue kan dulu kan gue belajar sejarah kan dari baca-baca. Ya. Enggak ada yang masuk. Karena tidur. Baca. Enggak ada yang masuk. Tapi memang mungkin ya kalau dulu gue baca gini nggak, iya mental Pak. Tapi beda kalau sekarang gue denger dari gue bisa visualisasi kan. Gitu. Ya, karena mungkin tipikal guru sejarah ya zaman dulu, mungkin zaman kita dulu. Iya. Maaf sudah mendekati usia pensiun. Benar kan. Sih udah pada tua-tua. Iya, terus suruh baca sendiri. Rata-rata ya kan? sih Seperti itu. Makanya enggak, ya kan kemampuan orang kan beda-beda ya. Nah, kebetulan guru sejarah saya sejak SMP sampai SMA itu menyampaikannya enak, berceritanya enak, ya, berceritanya runtut, enak, gitu, sehingga menimbulkan ketertarikan. Walaupun teman-teman saya juga sama, banyak yang nggak tertarik juga. Secara nggak tertarik, matematika nggak bisa, ekonomi kurang, ya kan? Tapi biasanya yang gitu sukses, Pak. Orang yang udahnya sukses tuh. Mudanya? Iya, biasanya nakal di sekolah. Usaha nggak nakal. Enggak nakal. Tapi sukses. Amin. Ya, amin. Iya. Sukses lah segini mah. Aman. Ya.
diserahkan kepada Hindia Hindia Belanda. Belanda, Oke. ya kan. Nah, kemudian di zaman pemerintah Hindia Belanda ini keempat wilayah pecahan Mataram tadi diberi hak otonomi. Hak otonom. Ya, Otonomnya apa? otonomi jadi tidak langsung di bawah penjajahan secara langsung, ya, tetapi menjadi negeri vasal. Vasal itu kerajaan bawahan. Jadi kerajaan bawahan langsung dari kerajaan Belanda, bukan di bawah Hindia Belanda, tapi langsung, ya, langsung baratnya melapor kepada kerajaan Belandanya. Jadi tapi berarti cuma 4 itu aja di Jawa. Di Jawa 4 itu aja. Oke. Ya. Tapi sebenarnya di luar Jawa masih ada. Di luar Jawa masih ada beberapa, mungkin nanti bisa kita ulik. Iya, oke. Anjir, tahu semua dia. Oke. Terus, Pak. Nah, terus sudah diberi hak otonomi untuk menentukan pembangunannya, ekonominya sendirilah. Lapor langsung ke kerajaan. Oke. Itu. Nah, kemudian Hindia Belanda dan kerajaan Belanda menguasai Nusantara itu sejak 1800 ya, berarti ya, 1800 sampai 1942. Ya kan? 1942 terjadi Perang Dunia Kedua. Wilayah Nusantara ini dimasuki oleh Jepang. Oke. Ya, dimasuki oleh Jepang sehingga wilayah Nusantara ini dikuasai oleh Jepang, dan keempat wilayah tadi tetap diberi hak istimewa lagi, otonom lagi. Oke. Ya. Jadi, sama langsung ke Jepang. Kali ini di bawah pemerintahan militer Jepang. Oke. Ya, tapi berhak masih mempunyai kedaulatan penuh. Oke. Ya. Keren sih. Nah, seperti itu, otonomi khusus lah mungkin lah ya kalau sekarang ya. Oke. Terus tadi baru masuk ke 1945. Oke. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kedua raja ini mengirimkan telegram ke Presiden Soekarno. Oke. Ya, bukan telegram aplikasi loh ya, satu lagi. Berarti cuma 2 kerajaan ini? Kerajaan lain juga ada yang di luar Jawa. Ya, ada juga, tetapi belakangan. Tapi yang pertama kali mengakui adanya Republik Indonesia dan mau untuk berada di bawah Republik Indonesia adalah 2 kerajaan ini. Jadi 17 Surakarta dan Yogyakarta. 17 Agustus proklamasi, 19 Agustus kedua kerajaan ini bareng. Ya benar. Ya. Nah, baru ngeh gua. Baru untung kita tarik lagi. Tarik dulu ke belakang. Jadi nyambung gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian telegram itu disambut oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan piagam keistimewaan. Oke. Ya. Ya, untuk daerah istimewa Surakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. Berarti Surakarta sudah pernah jadi daerah istimewa. Betul. Ya, dua-duanya berarti daerah istimewa. Oke. Iya, dan itu dituangkan tersirat. Tersirat. Tersiratnya maksudnya gimana? Ya, jadi gini. Tersiratnya itu bahkan di undang-undang pertama yang diterbitkan atau dibuat pasca Indonesia Merdeka, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Ya, dikeluarkan kurang lebih tanggal Agustus lah, masih Agustus tanggal 19 kalau nggak salah. Bersamaan itu, waktu itu bersamaan. Jadi wilayah Indonesia ini kan belum punya pemerintahan. Ya, pemerintahan baru pusat, pemerintahan daerah belum, makanya dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite Nasional Indonesia Pusat ini punya Komite Nasional Daerah, ya, untuk mempersiapkan pemerintah daerah. Oke. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tadi,
ya ini pembentukan Komite Nasional Indonesia Oh. Daerah kecuali Surakarta, Dan Yogyakarta, dan beberapa daerah daerah istimewa yang lain. otonomi, Otonom. Oh, otonomi. daerah otonomi yang lain. Berarti di situ disiratkan bahwa Surakarta dan Yogyakarta adalah daerah otonom. Oke. Ya, sampai situ dulu. Iya, oke. Bingung nggak, bro? Enggak. Nggak. Ngerti gua ngerti. Ya, Terus kenapa minum lagi. minum lagi? Ya, ngomong terus. Iya. Kering tenggorokan. Terus kenapa Oke. mau diajuin lagi? Nah, begini ceritanya. Udah kayak acara misteri aja ya. Iya, benar. Gimana? Oke. Ah, Karena Indonesia ini belum terbentuk secara utuh, iya. ya kan? Bahkan sebelum ke situ saya baru ingat. Nah, dengan adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 tadi disambut oleh kedua kerajaan tersebut. Disambut lagi oleh kedua kerajaan tersebut dengan menerbitkan maklumat raja. Maklumat itu kayak apa ya? Sabda, perintah, titah Oke. raja. Ya Iya. kan? Raja Solo Pakubuwono ke-12 waktu itu menerbitkan surat maklumat tadi, surat titah tadi, tanggal 1 September 1945. Baru menyusul Jogja tanggal 5 September 1945. Berarti yang duluan Surakarta. Duluan Surakarta. Oke. Ya. Oke. Itu buat apa tujuannya maklumat? Tujuannya adalah untuk memerintahkan seluruh anggota kerajaannya, keluarga kerajaan, wilayah kerajaannya itu untuk tunduk dan patuh pada Republik Indonesia sebagai daerah istimewa. Oh, oke. Ya. Paham. Ya, jadi raja nih punya rakyat kan, ya punya pemerintahan, punya rakyat dan lain sebagainya, mengeluarkan maklumat itu, titah raja sabda atau titah raja itu tadi. Ya, pada intinya ada kurang lebih 10 atau 12 poin. Nanti bisa dicek aja. Iya. Ya, pada intinya itu untuk mengakui negara Indonesia, negara Republik Indonesia, terus menyatakan daerah istimewa dan tunduk patuh setia pada Republik Indonesia. Surakarta tanggal 1, Yogyakarta tanggal 5. Oke, terus? Oke. Lanjutnya. Nah, ini secara nasional ini belum stabil nih. Ya kan? Pemerintahan belum stabil karena Indonesia ini kan mendapatkan kemerdekaan dengan cara merebut. Iya. Ya kan? Bukan diserahkan. Oke. Janji Jepang untuk menyerahkan kemerdekaan ke Indonesia itu kurang lebih tanggal 19 September kalau nggak salah, nanti bisa dicek lagi. Tapi karena Jepang sudah dibom duluan, ya kan? Maka kita merebut kemerdekaan itu dengan proklamasi di tanggal 17 Agustus. Ya. Nah, karena belum stabil ini banyak faksi-faksi baik militer maupun masyarakat dan lain sebagainya ini saling saling berebut untuk pengaruh. Oh, berusaha jadi pengaruh. Iya. Oke, kuat-kuatan. Oke. Ya, ini di luar dari kerajaan tadi ya. Iya. Di masyarakat intinya kisruh lah. Kisruh, berbagai faksi. Oke. Ya, berbagai faksi itu ada yang faksi nasionalis, ya kan, yang memproklamirkan itu bisa kita sebut sebagai faksi nasionalis, ada faksi agama, ada faksi bahkan faksi kiri komunis, ya kan, ya itu saling berebut pengaruh. Nah, ditambah datang lagi sekutu. Kan udah merdeka. Ya. Tapi datang lagi sekutu. Datang lagi karena dalam hukum internasional waktu itu. Oke. Wilayah kita belum dianggap sepenuhnya merdeka. Belum diakui. Secara hukum internasional. Ya, belum diakui. Makanya dari Jepang menyerahkan wilayah Hindia Belanda ini, ex Hindia Belanda ini kembali ke sekutu sebagai pemenang perang. Oh, sekutu ini siapa, Pak?
Sekutu ini ya pasukan Inggris, Oh, Australia, oke. ya, Datanglah mereka ke ya Indonesia. datang. Ya Terus? itu wah, lebih panjang lagi itu sejarahnya Oh itu. ya, singkat. Oke, singkat ya kan. Singkatnya, Mereka datang. mereka datang. Banyak Terus penolakan, ya kan. dari sekutu. Banyak penolakan dari kita Oh, dari dong. kita. Ya Oh kita iya, iya. udah merasa merdeka, sudah Oke, oke, oke. Ini sekutu ini mau ngejajah lagi atau gimana sih maksudnya? mau mengambil wilayah Jepang. Oh, Ya, secara hukum iya. internasional kita adalah wilayah Jepang dari 1942 sampai 1945, ya kan. Oke. Eh, kita adalah wilayah Jepang dikembalikan Hmm, pada sekutu karena Jepang kalah. kalah. Ya Oke. kan? Mungkin di negara-negara lain juga terjadi seperti itu, Iya, 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 ya kan. iya, iya. Bagaimana Jerman malah dibagi dua, Hmm. yang satu milik apa namanya Amerika, satu milik Soviet, kan. Oh, aduh, aduh. Nah, itu, udah panjang lagi itu. Nah, ini dulu. Gimana? Nah, terjadi penolakan banyak. Nah, di penolakan itu juga terjadi perebutan pengaruh di Republik yang baru ini dari beberapa faksi tadi, faksi nasionalis, faksi agama, faksi komunis. Nah, dan pada singkatnya sampai kekisruhan itu menyebabkan ibu kota yang tadinya di Jakarta beralih ke Yogyakarta. Oh, berarti pernah jadi ibu kota ya? Pernah jadi ibu Oke. kota. Ya. Oke. Ya, karena apa namanya? Perebutan kekuasaan antara perebutan wilayah antara Indonesia yang baru berdiri dengan sekutu yang mengklaim bahwa wilayah Hindia Belanda ini masih adalah rampasan perang dari sekutu yang akan diserahkan kembali kepada Sekutu. Belanda. Belanda. Ya, dari sekutu mau diserahkan Belanda kepada lagi. Belanda lagi. Nah, kenapa yang dipilih adalah Yogyakarta? Karena tadi sifatnya Jogja di zaman Belanda pun adalah negara otonom. Oke. Ya, Jogja dan Surakarta kan itu. Tapi yang dipilih adalah Jogja. Iya, iya. Waktu itu. Ya. Karena Jogja mempunyai wilayah laut yang lumayan luas, ya kan. Kalau Surakarta wilayah lautnya sedikit. Nah, di situ karena Republik ini pindah ke Jogja, nah ada perebutan pengaruh dari faksi ini, salah satunya adalah faksi kiri yang menduduki Surakarta, ya, untuk berebut pengaruh. Ya, siapa nih apa namanya yang mau meneruskan Republik Indonesia? Saling menuding, Pak Karno nggak layak, si itu nggak layak, si itu nggak layak. Kurang lebih kekacauannya seperti itu. Nah, di Surakarta ini, ya, di situ masyarakat dikacaukan, ya, dikacaukan untuk menolak rajanya sendiri dengan menghasut. Adu domba lagi. Adu domba tapi oleh orang kita sendiri dari faksi kiri. Ya, terjadi bahkan sangat ekstrim sekali, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap anggota kerajaan. Iya, itu. Sehingga timbul kekacauan di Surakarta. Di Surakarta. Timbul kekacauan, ya kan, walaupun di Surakarta juga ada aksi-aksi heroik juga untuk melawan Belanda kan. Nah, kekacauan itu terjadi sampai 1946, ya, sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1946. Ya, yang menyatakan bahwa beberapa wilayah termasuk daerah di situ tertulis jelas bahwa wilayah-wilayah tersebut di bawah ini salah satunya adalah daerah istimewa Surakarta dalam keadaan bahaya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ketika negara dalam keadaan bahaya, otomatis akan diambil alih oleh Republik. Iya. Masuk ya? Masuk. Masuk. Kacau nih, chaos nih, ya kan? Pembunuhan terjadi di mana-mana di anggota kerajaan, masyarakat diadu domba untuk untuk menolak raja karena faksi kiri ini kan prinsipnya anti feodalisme. Feodal itu apa? Feodalisme ya
kerajaan lah, anti kerajaan. Oh ya. Orang-orang yang anti kerajaan. Ya, orang-orang anti kerajaan. Oke. Ya, itu terjadi di di revolusi Bolshevik di Rusia. Aduh, 1911. Gila, ini lu sampai mana sih Pak pengetahuan lu nih? Masih terbatas sekali. Masih terbatas. Mungkin beberapa juga banyak saya yang salah ucap. Wajar kan? Wajar. Namanya histori. Ya, ceritanya. Cerita dia. Aman. Oke. Nah, berarti kan Surakarta emang kacau nih. Kacau waktu itu. Sampai mengeluarkan undang-undang menyatakan bahwa daerah ini bahaya. Daerah ini dalam keadaan bahaya. Artinya perlu diselamatkan oleh Republik. Ya kan? Jadi Republik ngapain nih? Republik akhirnya mengeluarkan apa? Mengeluarkan undang-undang sekaligus melakukan tindakan untuk menertibkan situasi di Surakarta tadi. Ya, dengan cara berarti dilawan dengan gerakan-gerakan barisan banteng ini, namanya barisan banteng ini. Oh, bukan partai kan? Bukan. Kebetulan lambangnya itu atau filosofinya kan ya memang seperti itulah ya. Oke. Aman kan ya? Aman. Namanya barisan banteng. Tokohnya mungkin nggak akan saya sebutkan saat ini, mungkin nanti lain waktu ya. Kenapa bisa terpisah 3 faksi ini pun juga mungkin kita bisa cerita juga. Oke. Mau offline mau online. Nah, mengambil alih keadaan hingga keadaan tertib dan tenang. Nah, akhirnya bisa ditenangkan nih. Ya kan? Tapi jangan lupa di seluruh wilayah Indonesia ini kan juga terjadi perang kemerdekaan kan? Iya sih. Ya, perang kemerdekaan dengan tentara sekutu atau tentara Nika Belanda, ya kan? Sehingga mungkin sedikit terlupakan Surakarta. Ya. Karena juga kan banyak. Ya, lagi kacau. Oke. Lagi kacau, berbagai perundingan, berbagai perang kan dihadapin. Perang besar pertama dengan Belanda itu 1947, ya kan. Kemudian perang besar kedua dengan Belanda itu 1949, ya kan. Sampai diakuinya kedaulatan Republik Indonesia itu di Desember 1949. Ya, itu baru Belanda benar-benar menyerah, menyerah, mengakui bahwa ini bukan wilayahnya lagi, diserahkan kepada Republik Indonesia. 1949. Nah, dan daerah istimewa Yogyakarta, ya kan, diberi baru resmi menjadi daerah istimewa Yogyakarta dengan undang-undang yang dikeluarkan tahun 1950. Dan sedikit terlupakan daerah istimewa Surakarta karena tadi kembali ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1946 masih menyatakan Surakarta ini bahaya. Ya, wilayah dalam keadaan bahaya. Bukan Surakartanya bahaya, bukan. Dalam tapi keadaan bahaya. Itu belum dicabut, mungkin kelupaan. Ya. Terus. Sampai saat ini ada yang perlu digali lagi nggak dari Bro? Enggak sih, gue heran aja kan di awal kan bukannya udah ada pengakuan secara tersirat dari Soekarno kan, yang di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Dan tersurat juga. Kenapa harus diresmikan lagi yang di istimewa? Ada lagi, kenapa ada undang-undang lagi yang menetapkan bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa. Ya, karena tadi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia baru ada 1949. Makanya pemerintahan baru benar-benar dibentuk tahun 1950. Nah, ditetapkan ini provinsi ini, daerah istimewa Yogyakarta. Dan daerah istimewa Surakarta karena Undang-Undang 16 tahun 1946 tadi belum dicabut, ya kan, mungkin terlupa atau terlewat
atau masih dianggap dalam keadaan yang genting. Ya, walaupun setelah pengakuan Republik Indonesia oleh Belanda itu keadaan secara internasional kita sudah menjadi negara Indonesia. Walaupun pemberontakan masih terjadi. Mungkin konsentrasi pemerintah saat itu untuk meredam pemberontakan. Terus kenapa? Apa nih hubungannya sampai sama berita yang sekarang ini? Ya, jadi berita untuk wacana untuk membentuk lagi daerah istimewa Surakarta ini bukan berita baru sebenarnya. Oh, udah lama juga. Udah lama juga. Oh, ya kan? Cuman ke blow up media. Ke blow up media lagi. Ya. Dulu pernah ke blow up. Oh. Ya kan. Pasca reformasi 1998, keluarga kerajaan mengajukan gugatan ke PT UN, ya kan, ke Peradilan Tata Usaha Tata Usaha Negara terkait pembekuan yang tahun 46 tadi, pembekuan wilayah Surakarta, minta untuk dicabut dan memberlakukan kembali daerah istimewa Surakarta. Oh, itu dibekukan berarti, Pak? Secara letterlek bukan dibekukan, tapi dalam keadaan bahaya sampai waktu yang tidak ditentukan, kan? Iya. Tapi bahasa awamnya dibekukan. Begitu tuh. Gue baru tahu tuh. Nah, gue cuma taunya memang dibekukan sih. Dibekukan ya. Iya benar. Taunya ternyata kalau emang dari undang-undangnya dalam keadaan bahaya. Iya, betul. Nah, kemudian Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2012 disahkan, ya kan? Undang-Undang Otonomi Daerah itu disahkan, terus dari kerabat kerajaan Surakarta mengajukan gugatan lagi. Kerabat? Ya, mengajukan gugatan lagi ke PT UN untuk mencabut pembekuan wilayah Surakarta dan melakukan daerah istimewa Surakarta lagi. Tapi sampai sekarang belum ya? Belum. Nah, penetapan daerah istimewa Yogyakarta tadi kan tahun 1950. Setelah ada undang-undang tentang otonomi daerah tahun 2012, itu dikeluarkan lagi undang-undang tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. Dua kali berarti? Iya. Karena dari dasar hukum yang mungkin berkembang, ya kan? Tadi masa kemerdekaan, ini masa reformasi. Ya, mungkin yang diatur lebih biar nyaman kali ya, diakui secara reformasi. Ya, betul. Gitu. Ya. Mungkin wewenang tugas dan tanggung jawabnya mungkin di-refresh lagi lah. Ya. Bisa. Ya, kurang lebih bahasa sederhananya seperti itu. Tapi untuk yang Surakarta masih belum dicabut belum dicabut lagi karena kebetulan juga di Surakarta terjadi perebutan kekuasaan lagi. Gimana orang di dalam kerajaan itu capek banget ya, gue dengernya capek banget. Iya. Ya karena kalau kita membayangkan kerajaan itu makmur, kemudian tenang, raja memerintah dengan bijaksana, ternyata juga enggak. Di kerajaan manapun pasti ada pergolakan. Pasti ada yang kontra lah ya. Pasti ada yang kontra, walaupun itu dari dalam keluarganya sendiri. Iya, benar. Ya. Nah, terjadi pergolakan itu sehingga mungkin mundur lagi. Hah? Kemana? Maksudnya cerita sejarahnya di daerah istimewa Surakarta tadi jadi terbengkalai lagi. Mundur secara penggugatannya. Yang saya baca seperti itu. Iya. Tapi jadi ketika sekarang ada wacana lagi, itu bukan wacana pembentukan baru, kemudian ada banyak kontra, ngapain lo ikut-ikut Jogja dan lain sebagainya, enggak. Karena pada sejarahnya mereka dibentuk bareng. Itu intinya sih, bener. Ya. Benang merahnya udah dapat. Benang merahnya di situ. Tapi gue tanya terakhir paling ini. Kan itu ada istimewa kan,
beberapa daerah di Indonesia kan nggak cuma Yogyakarta, yang lainnya pun di beberapa provinsi ada yang istimewa juga. Berarti ada berapa, Pak? Daerah istimewa berarti ada 1 Aceh, kemudian DKI Jakarta, kemudian Jogja. Nah, berarti secara histori yang bisa menjadikan mereka daerah istimewa nih, itu apa nih dulu? Yang paling apa ya? Yang paling ini harus istimewa nih, apa kira-kira? Mungkin kalau daerah istimewa itu ini ya apa namanya kita artikan sebagai hak otonomi. Ya. Jadi suatu daerah bisa mengajukan hak otonomi itu kalau secara ekonomi, secara sosial dan secara historis itu memang layak. Ya, secara ekonomi, sosial, politik ya, dan histori, sejarah itu layak. Ya. Jadi kenapa daerah istimewa Aceh ada? Mungkin nanti ya. Tapi pada intinya mereka punya histori yang kuat. Ya? Ada histori yang kuat. Rata-rata itu dulunya kerajaan nggak, Pak? Kerajaan. Semua wilayah di Indonesia ini kerajaan. Oh iya sih. Iya. Iya juga ya. Bahkan yang sudah ditaklukkan oleh VOC maupun Hindia Belanda itu mereka pun Hindia Belanda pun adalah suatu kerajaan. Ya. Kerajaan bawahan dari Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal, kurang lebih seperti itu. Dikit lagi nih Pak. Oh, tapi ada satu republik. Maksudnya? Di dalam pemerintahan Belanda, ini ada satu republik. Maksudnya? Republik Depok. Serius? Nggak percaya. Kapan-kapan nanti kita bahas lagi. Banyak banget yang harus dibahas. Depok itu dulu udah mau pusing nih, Pak. Aduh, bener-bener. Gila nih masih sejarah, Bro. Aduh. Silakan di search. Depok itu dulunya adalah republik, punya pemerintah sendiri di zaman Hindia Belanda. Tapi kenapa nggak jadi istimewa? Panjang lagi ya. Nah, itu kita ini. Oke, nanti lagi deh. Paling satu terakhir. Ya. Daerah istimewa, misalkan daerah istimewa Yogyakarta, istimewanya ini di mana, Pak? Apakah ada emang kalau otonom kan dia bisa mengatur sendiri, ada kebijakan-kebijakan khusus, ada pendapatan atau apa mungkin yang dari pemerintah ini, ini lebih gede. Gitu. Oh gini ya, tadi kan suatu daerah berhak mendapatkan otonomi khusus itu kalau ada pengakuan historis ya kan. Nah, ada sejarahnya, kemudian secara sosial politik masyarakat menghendakinya, dan ada ekonomi yang bisa dikelola sendiri di situ. Nah, jadi otomatis kalau daerah istimewa Yogyakarta dia bisa membentuk pemerintahnya sendiri berdasarkan kerajaan Yogyakarta itu sendiri, di mana gubernur dijabat oleh sultan, kemudian wakil gubernur dijabat oleh Adipati Pakualam. Itu. Nah, terus secara historis memang seperti itu, kemudian secara sosial politis memang masyarakat menghendaki, dan secara ekonomi dikelola sendiri, dan dari pemerintah pusat pun ada anggaran untuk keistimewaan. Berarti ada keuntungan tersendiri buat jadi ada. Ya. Oke. Pantesan daerah-daerah yang pantesan ada, maksudnya pengen ada lagi daerah istimewa kan, ada pengajuan. Berarti kan mungkin ada keuntungan. Ya, kurang lebih. Iya. Bisa mempertahankan tradisi secara sosial politik, ya kan. Secara ekonomi bisa dikelola sendiri. Iya sih. Ya kan? Karena untuk daerah Surakarta, wilayah bekas daerah istimewa Surakarta ini itu pusat ekonomi Jawa Tengah. Ya, ketika pun itu lepas dari Jawa Tengah nanti jadi daerah istimewa Surakarta, mungkin Jawa Tengah akan kerepotan karena sumber PAD-nya tentunya berkurang sangat banyak sekali. Gitu. Gila, berapa menit nih? Lama ya? Lama.
Hampir 1 jam loh Pak kita. Hampir 1 jam ya. Gila, ngopi dulu. Belum selesai ini. Belum selesai. Ya kita sambung nanti. Kita sambung nanti. Oke deh. Kita ngopi dulu, gue capek banget sumpah. Aduh, saya juga sampai tengah-tengah ini. Ada yang mau tanya lagi gak? Udah. Gua closing aja nih Bang. Closing aja. Apa ada ini yang mau disampaikan? Ya inilah apa namanya terkait pro kontra atau permasalahan mengenai daerah istimewa Surakarta ini harusnya tidak menjadi perpecahan yang baru. Ladang perpecahan yang baru. Kita tetap harus bersatu. Iya benar. Ya kan? Karena juga sebagai masyarakat sekitar juga saya kira juga tidak akan berpengaruh besar ya kan terhadap mata pencaharian, terhadap kehidupan sehari-hari tidak akan berpengaruh besar. Kita mungkin hanya bisa mempertahankan historinya tadi. Iya, oke. Ya. Semoga ada jalan terbaik lah dari segala polemik yang ada di negara kita. Kan nggak cuma satu nih polemik. Mau dibahas juga. Gua closing dah. Oke, teman-teman, jadi inilah sejarah gimana Surakarta jadi daerah istimewa sebelumnya sampai sekarang mau dijadiin mau diajuin lagi buat jadi daerah istimewa lagi berdasar histori. Ya, ceritanya. Ya. Iya. Jadi kalau yang di YouTube kan ada yang secara politik, ada yang secara ekonomi, ya kan. Ini secara histori aja. Ya, bukan sejarah yang baku, tapi menurut ceritanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin memang tahu atau mengalami sejarahnya gitu, boleh punya pendapat lain lah. Punya pendapat lain boleh share di komen-komen ya, di kolom pendapat kita deh. Oke, segitu aja deh Pak ya. Oke, thank you bro. Capek banget bro. Meledak. Oke deh. Kelihatan mukanya merah. Iya benar. Pokoknya jangan lupa share, komen, like, subscribe. Sampai jumpa lagi di CPNS. Cerita pelengkap ngopi santai. Oke. Bye bye. Ngopi dulu. Cheers lagi.